Selamat pagi teman-teman, salam sehat selalu. Kesempatan ini kita akan belajar mengenai karakteristik dan jenis transaksi perusahaan dagang. Untuk memahami karakteristik perusahaan dagang ada beberapa pertanyaan yang membantu kita untuk lebih memahaminya. Yang pertama mengenai apa itu perusahaan dagang. Yang kedua, apa saja akun khusus yang lazim digunakan di perusahaan dagang. Kemudian yang ketiga, apa saja transaksi yang umum terjadi pada perusahaan dagang. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah apa itu perusahaan dagang. Menjawab pertanyaan yang pertama, apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya melakukan pembelian barang dagang untuk dijual kembali tanpa merubah bentuknya. Contoh dari perusahaan dagang adalah minimarket, toserba, toko swalayan, dan lain-lain. Jadi, berdasarkan pengertian dari perusahaan dagang tersebut, yaitu perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya melakukan pembelian barang dagang untuk dijual kembali, yaitu menjual barang dagang tanpa merubah bentuknya. Berdasarkan pengertian tersebut, kita mengenal atau mengerti bahwa kegiatan utama perusahaan dagang adalah melakukan pembelian dan melakukan penjualan barang dagang. Kemudian, dari dua jenis kegiatan tersebut, muncullah akun-akun yang lazim yang digunakan untuk perusahaan dagang. Di antaranya, untuk kegiatan pembelian barang dagang, muncul akun pembelian, muncul akun beban angkut pembelian, muncul akun retur pembelian dan pengurangan harga, muncul akun potongan pembelian. Selanjutnya untuk penjualan barang dagang, muncul akun penjualan, muncul akun beban angkut penjualan, muncul akun retur penjualan dan pengurangan harga, dan muncul akun potongan penjualan. Inilah akun-akun yang lazim digunakan pada perusahaan dagang. Selanjutnya, berdasarkan akun yang lazim yang digunakan di perusahaan dagang ini, kita mengenal juga transaksi yang umum terjadi di perusahaan dagang. Di antaranya untuk kegiatan pembelian, muncul transaksi membeli barang dagang secara tunai atau secara kredit. Kemudian muncul transaksi membayar ongkos angkut barang yang dibeli. Muncul transaksi mengembalikan barang dagang yang dibeli. Dan muncul transaksi menerima potongan harga dari barang yang dibeli. Untuk kegiatan penjualan barang dagang, muncul transaksi menjual barang dagang secara tunai dan kredit. Muncul transaksi membayar ongkos angkut barang yang dijual. Muncul transaksi menerima kembali barang dagang yang dijual. Dan yang terakhir, muncul transaksi memberikan potongan penjualan. Inilah transaksi yang sering terjadi di perusahaan dagang. Selanjutnya, dari transaksi membeli barang dagang dan menjual barang dagang, kita mengetahui adanya transaksi yang dilakukan secara tunai maupun secara kredit. Hal ini berhubungan dengan cara pembayarannya. Di samping itu, untuk pengiriman barang dagang dari penjual ke pembeli, siapa yang bertanggung jawab atas pengiriman barang tersebut? Apakah pembeli atau penjual? Inilah yang dimaksud dengan syarat penyerahan barang. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas bagaimana cara pembayaran dan bagaimana syarat penyerahan barang. Yang pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah cara pembayaran transaksi. Pembayaran transaksi dapat dilakukan secara tunai dan secara kredit.
Tunai artinya pembayaran dilakukan pada saat barang diserahkan penjual kepada pembeli. Berarti pembayaran ini langsung diterima oleh penjual saat barang dagang diserahkan kepada pembeli. Sedangkan secara kredit artinya pembayaran dilakukan beberapa waktu setelah barang diserahkan berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan oleh penjual. Jadi, pembayaran ini belum dilakukan oleh pembeli. Maka sekarang muncul pertanyaan, kapan akan dilakukan pembayaran oleh pembeli? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, muncullah istilah yang dinamakan dengan syarat pembayaran. Apa itu syarat pembayaran? Syarat pembayaran adalah perjanjian antara penjual dan pembeli atas pembayaran barang dagang yang dibeli. Kemudian, syarat pembayaran ini berkaitan dengan potongan tunai, jangka waktu pembayaran, dan jumlah potongan yang akan diberikan oleh penjual. Berikut beberapa istilah dari syarat pembayaran tersebut. N_EOM 2_10 N_30 2_10 1_15 N_60. Apa arti syarat pembayaran tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, N_EOM. Artinya, N ini adalah jangka waktu pelunasannya kapan. EOM singkatan dari end of month. Artinya, jangka waktu pelunasannya harus dilunasi akhir bulan ini. Baik, selanjutnya yang kedua, N_60. Sekali lagi, N adalah jangka waktu pelunasannya kapan. 60 ini adalah jangka waktunya. Berarti harus dilunasi 60 hari dari tanggal beli. Syarat pembayaran 1 dan syarat pembayaran 2 ini tidak ada potongannya. 1 dan 2 ini menjelaskan kapan harus dilunasi tanpa mendapatkan potongan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai potongan yang akan diberikan oleh penjual. Kita bahas dari belakang dulu. N_30. Jangka waktu pelunasannya adalah 30 hari dari tanggal beli. 2_10. Artinya 2 itu adalah potongan yang akan diberikan oleh penjual, yaitu sebesar 2%. Kapan akan diberikan 2%? Jika pembeli melunasi 10 hari dari tanggal beli. Selanjutnya 2_10 1_15 N_60. Maka yang kita bahas yang paling belakang dulu, N60. Jangka waktu pelunasannya yaitu 60 hari dari tanggal beli. Kemudian untuk 2_10 ini adalah penjual akan memberikan potongan 2% jika pembeli melunasi 10 hari dari tanggal beli. 1_15 artinya penjual akan memberikan potongan 1% jika dilunasi 15 hari dari tanggal beli. Selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat penyerahan barang. Apa yang dimaksud dengan syarat penyerahan barang? Syarat penyerahan barang dapat diartikan sebagai kesepakatan yang dibuat antara penjual dan pembeli. Mengenai apa? Mengenai tempat penyerahan atau pengiriman barang yang diperjualbelikan, dan kesepakatan bersama mengenai penyerahan tanggung jawab terhadap barang dagang dari penjual ke pembeli. Syarat penyerahan barang ini pada umumnya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah FOB shipping point, free on board shipping point, merupakan syarat penyerahan barang di mana biaya angkut barang, tanggung jawab dan resiko terhadap barang dagang dalam perjalanan dari gudang penjual menuju gudang pembeli itu menjadi tanggung jawab pembeli. Ini adalah shipping point. Syarat penyerahan barang yang kedua adalah FOB destination point, merupakan syarat penyerahan barang di mana biaya angkut,
dan tanggung jawab atas resiko barang dalam perjalanan dari gudang penjual menuju gudang pembeli menjadi tanggung jawab penjual. Baik, setelah kita membahas tuntas mengenai apa itu perusahaan dagang, kegiatan utama perusahaan dagang, akun-akun khusus dari perusahaan dagang, dan jenis transaksi yang sering terjadi pada perusahaan dagang, maka kita dapat mengenal apa karakteristik perusahaan dagang tersebut. Yang pertama, kegiatan utama perusahaan dagang adalah membeli dan menjual barang dagang. Bentuk barang dagang yang diperjualbelikan tersebut adalah barang dagang yang berwujud dan tidak ada nilai tambah atau perubahan bentuk atau sifat dari barang dagang yang diperjualbelikan ini. Adanya akun-akun khusus yang digunakan pada perusahaan dagang. Dan yang terakhir, laba pokok dari perusahaan dagang diperoleh dari penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok dan beban-beban. Inilah karakteristik dari perusahaan dagang. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita untuk materi karakteristik dan jenis transaksi perusahaan dagang. Ikuti terus video selanjutnya mengenai penggunaan akun khusus dalam jurnal umum, saldo normal dari akun khusus tersebut, dan mengenal transaksi tunai dan kredit. Demikian, terima kasih untuk perhatiannya. Belajar lebih menyenangkan dengan mulai melakukan hal sederhana untuk meraih hasil yang luar biasa. Terima kasih.